Yang udah istiqomah mulutnya jangan lemes. Ya, ada yang nggak pernah datang ngaji, maulid datang pakai dikata, tumben loh. Tahu baik ada nasi. Ya kan? Ada yang begitu? Bahasa Inggrisnya apa? Sawan bangke. Yang bisa nyembuhin biasanya nyak-nyak tukang nyembur. Ya, ada di sini ya. Ya Allah, romannya recehannya banyak banget itu sama dia. Lah itu makan air di mana-mana, yang air botol di mana-mana 3.000, sama dia mah bisa 50.000 itu. Betul apa enggak? Lah emang akal-akalan kita lagi covid apaan emang? Ceramah kagak boleh, ngajar enggak boleh. Ya iya, ada yang kesurupan, apa baik kita lakuin dah. Kata kita sembuh, kagak, makin parah dia sama saya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana bi sayyidi khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Shadaqallahul azim. Hadratal Mukarram yang saya hormati dan yang saya muliakan, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatidz wal ustadzat, wabil khususil khusus yang kita hormati dan yang kita muliakan, guru-guru kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggalkan tempat. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, mudah-mudahan berkah ilmunya, berkah untuk kita dunia dan akhirat, amin ya robbal. Terkhusus para panitia, sahabat saya Al Mukarram Bapak Ustadz Wadud, para guru-guru yang lainnya yang mohon maaf namanya saya tidak sebutkan satu demi satu. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di sini, para panitia, para guru-guru, Allah berikan sehat walafiat. Aparatur pemerintah, Bapak RT dan juga Bapak RW yang tadi sambutan, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan manfaat untuk kita semuanya, amin ya robbal. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan maulid. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahkan hidup kita dengan menempelkan niat kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala permudah segala masalah-masalah kita di dunia dengan kekuatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya robbal. Saya mohon maaf sebelumnya kalau perjalanan atau kedatangan saya rada terlambat karena macet perjalanan. Tadi ada yang mau inisiatif, Ustadz diantar aja, enggak. Emang apa? Trauma saya kalau diantar. Saya pernah dijemput sama panitia acara di Bojongsari. Kata dia begini, Ustadz Jalan Raya Sawangan macet. Iya, ntar berangkat. Enggak Ustadz, kita jemput aja. Saya dijemput pakai apa Bu? Pakai ambulan. Astagfirullahaladzim, kata saya. Ini beneran bang mobilnya? Iya Pak Ustadz. Saya naik aja Bu. Cuma pas saya naik saya diam sambil zikir. Astagfirullahaladzim. Baru ini gue naik mobil beginian. Saya nanya sampai Margonda. Takut dia sakit hati, saya tanya pelan-pelan. Bang, saya ngapa sih dijemput pakai mobil ginian? Apa kata dia? Ustadz Jalan Raya Sawangan macet, ntar kalau seandainya nggak bergerak mobil kita mah boleh lawan arah Pak Ustadz, kata dia begitu. Saya penasaran, pas sebelum rumah sakit Bakti Yuda itu berhenti tuh mobil,
Apa kata dia? Ustadz, saya izin ya lawan arah. Emang boleh bang? Boleh Pak Ustadz. Dinyalain sirena bu sama dia. Wong lawan arah. Udah gitu ngelewatin rumah sakit Bakti Yuda, keluar 2 motor. Kata saya, bang itu temen. Bukan Ustadz, otomatis kata dia begitu. Semua suruh minggir. Dalam hati saya, iya juga ya, lancar. Ya Allah, parung bingung lewat. Dalam hati saya, akal panitia luar biasa ini ya. Cuma saya diuji deg-degan pas mau ke RSUD Sawangan. Di situ tuh baru saya ketar-ketir. Motor 2 nyetop jalanan, mobil di Rosono stop, berhenti. Kata dia, masuk. Wah, masuk ini kita. Saya pukul ya kan supirnya, bang. Kita suruh masuk bang. Tenang Pak Ustadz, tenang. Lah lu tenang, gua kagak tenang. Saya bilang, lah gua kan anak gua, taunya gua mau ceramah ini ya. Saya bilang, entar kalau dia nanya gimana? Tenang Pak Ustadz, kita tinggal ngomong bawa orang sakit. Waduh. Saya bilang, gua sehat begini dikata sakit. Akhirnya dia buka jendela, dia awe-awain tangan, lurus. Itu motor bingung, Bojong Sari. Rumah sakit apaan di sono? Yang ada McDonald di pertigaan. Akhirnya terus dianterin sampai acara begini nih, ambulan sampai berjamaah bangun, kirain nyambut saya, kagak, pada takut semua ternyata. Ilaha illallah. Pulang pakai basa-basi nawarin, Ustadz pulang diantar lagi apa kagak? Kagak dah gua. Ya ilaha illallah. Makanya kalau mau diantar jemput sampai sekarang saya rada-rada trauma, takutnya mentang-mentang macet dijemput pakai ambulan lagi, ampun dah kita. Tapi mudah-mudahan silaturahim saya Allah berikan sehat buat kita semuanya, panjang umur, berkah dunia dan akhirat, amin ya robbal. Ibu-ibu bapak-bapak sekalian, kalau yang meringatin maulid masjid udah biasa, kalau yang meringatin musola itu udah biasa. Belum selesai. Udah tahu. Ini yang meringatin maulid, ini jamaah majlis ta'lim hadroh, betul ya Ustaz? Ya Allah ya Rahman, ini setiap pukulan dia ini, ya kan? Yang baca rawi, kalau pemain hadroh sama rawi 10 orang, dibayar gopek misalnya ngarak, per orang kan sarang gocap itu, potong 25, apaan? Buat maulid. Emang kelihatannya duitnya dipotong, tapi apa yang dia lakukan ini menjadi sebuah gambaran. Itu anak-anak hadroh bukan mukul hadroh doang, guru-gurunya sukses ngajarin tentang bagaimana cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Emang maulid yang ngajarin kita siapa? Emang kita ketemu sama Nabi Muhammad? Enggak. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin guru-guru, yang ngajarin orang tua kita. Apalagi orang tua dulu mah nyuruh doang. Kata orang tua kan begini, kalau merintah lakuin, giliran larangan jangan dikerjain. Emang apa? Pamali begitu ya, udah gitu doang. Kadang-kadang nggak pakai dalil. Contoh, kalau punya anak bayi, kata orang tua jangan dibawa keluar habis maghrib. Emang apa? Ntar anak lu kesambet. Ada yang begitu orang sini sama bu ya. Bocah nangis apa kagak? Nangis gak kalau dibawa habis maghrib dibawa keluar? Kadang-kadang nangis ya. Bahasa Inggrisnya sawan bangke. Bener ya? Bahasa Inggrisnya apa? Sawan bangke. Yang bisa nyembuhin biasanya nyak-nyak tukang nyembur. Ya ada di sini ya. Ya Allah, romannya recehannya banyak banget itu sama dia. Lah itu mah kan air di mana-mana, yang air botol di mana-mana 3.000, sama dia mah bisa 50.000 itu. Betul apa enggak? Lah emang akal-akalan kita lagi covid apaan emang? Ceramah kagak boleh, ngajar enggak boleh. Ya iya, ada yang kesurupan, apa baik kita lakuin dah. Kata kita sembuh, kagak, makin parah dia sama saya mah. Ya, kadang-kadang nyanyi dulu mah ya, yang penting doanya pendek tapi yakin. Saya kan tinggal di Rumbut ya, nyak saya orang Kalisari. Dulu saya dengar doanya begini doang, Bismillah don kelaras don kimpul, mudah-mudahan bocah ini waras, setannya pada ngampul. Gitu sembuh, diem itu bocah. Antara emang setannya pada ngampul apa kebauan gak tahu dah saya dah. Pokoknya emak saya, nyak saya dulu nyiri di Kalisari ya kan. Pokoknya diem. Orang tua dulu nyuruh doang. Tapi lihat dalam riwayat hadis,
Kata Rasul, bainal maghrib ilal isya, antara maghrib sampai isya raja-raja iblis, raja setan pada keluar. Makanya kalau maghrib pintu suruh tutup, jendela suruh tutup. Betul apa kagak? Itu dulu. Betul? Orang tua nggak pakai dalil, dia merintah, tapi perintahnya sesuai ajaran Nabi Muhammad. Apalagi nisfu Sya'ban. Lihat orang tua kita, guru-guru kita nyuruh nisfu Sya'ban. Apa kata dia? Berangkat ke masjid, suruh bawa apa? Air. Ada yang bawa botolan, ada yang bawa pakai galon karena ada pakai galon. Ribet banget pakai balon. Itu dalilnya emang gak usah pakai kita cari. Kalau ditanya, nisfu Sya'ban bawa air dari mana? Ngikutin orang tua sama guru-guru kita. Boleh apa enggak? Yang kagak boleh datang nisfu Sya'ban kagak bawa air, pulang bawa air. Air siapa dicolong sama dia? Datang tegak banget, giliran pulang pada miring semuanya. Gara-gara siapa? Guru-guru Makanya maulid malam hari ini adalah keberhasilan seorang guru mendidik murid-muridnya, menyetak atau membekaskan asar untuk cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Buat yang ada di sekelilingnya kampung ini, alhamdulillah jadi dapat untung juga, jadi girang juga. Malam Sabtu kita kagak kemana-mana, duduk begini, enak apa kagak? Enak apa enggak? Bapak Ibu yang hari ini duduk di maulid, saya yakin seyakin-yakinnya dulu orang tuanya begini juga. Betul apa enggak? Dan hari ini kita duduk, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak keturunan saya nanti juga cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Kan anak ada dua, ada anak dunia, ada anak akhirat. Siapa anak dunia? Anak yang dilahirin di dunia. Ketika orang tua meninggal dunia, darah orang tua turun kepada anak. Di dalam darah ada namanya tabiat atau kebiasaan. Orang tuanya suka maulid, anak pasti suka maulid. Orang tuanya suka ngaji, anak suka ngaji. Makanya anak mengikutin orang tua. Kadang-kadang kan ibu negor, Neng siapa? Mirip banget kayak orang. Iya, saya anak almarhumah Ibu Anu. Astagfirullah, pantes mirip kayak emaknya. Dia nanya, emang emak saya ngapa? Emak kamu kalau maulid ngobrol mulu. Ada yang ngobrol mulu? Kalau nggak mau ngobrol, duduk mengandung prestasi. Makanya kalau maulid tempat duduk pilih-pilih, Bu. Duduk sebelah tukang ngobrol, diajak ngobrol apa enggak? Udah diem-diem, tangannya pakai begini. Lama ini, lama. Kaki gue udah pada pegel. Ya lama. Ngobrol apa enggak? Duduk sebelahnya tukang ganyem. Tahu ganyem? Makan mulu. Ya kan? Ada gak yang ngaji makan mulu? Ya, kita lagi ceramah dia kriak-kriuk, kresak-kresek. Ada apa kagak? Ikut makan apa enggak? Ikut. Kenapa? Lah emang sebelahnya ngaji maulid bawa plastik isi keripik kacang dibawa semua sama dia. Boleh apa enggak? Lah biarin. Ngaji sebelahnya tukang tidur. Dari jam 8 baca rawi udah angop mulu. Wah, ikut ngantuk apa enggak kita? Ngantuk, tidur akhirnya. Maulid tidur, boleh apa enggak? Enak aja. Bola boleh. Pantesan nih ya kalau maulid tidur mulu dia orangnya nih ya. Makanya ini girangnya kita karena maulid ini kesuksesan mencintai Nabi Muhammad sebab guru-guru kita. Allah katakan dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, aku berikan anugerah kepada engkau orang beriman. Siapa yang diberikan anugerah? Kita orang yang beriman, sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Cuma ada yang bisa dapatnya langsung, ada yang kudu pakai perantara. Kalau sahabat langsung, tapi kalau kita yang gak hidup dengan sejaman dengan Nabi Muhammad, kita harus pakai perantara. Maka perantaranya siapa? Guru-guru Makanya maulid bagus apa enggak?
yang bagus maulid datang ngaji. Ya jawabnya takut-takutan ini ya, jangan merasa ya, ini lagi ngetes doang. Maulid bagus apa enggak? Yang bagus maulid datang ngaji. Ada gak yang maulid doang datang ngaji kagak datang? Jangan dikata. Ya, yang udah istiqomah alhamdulillah, yang belum datang ngaji mudah-mudahan habis maulid biar datang ngaji. Amin ya robbal. Yang udah istiqomah mulutnya jangan lemes. Ya, ada yang nggak pernah datang ngaji maulid datang pakai dikata, tumben loh. Tahu baik ada nasi. Ya kan? Ada yang begitu? Ya nggak apa-apa, ya biarin aja. Ada gak yang nggak pernah ngaji-ngaji, tahu-tahu minggu depan mau hajatan dia datang ngaji sekalian ngundang? Orang sini ada yang begitu? Ya Allah, sama kayak orang sono ya. Boleh apa enggak? Gak usah pakai ditunjuk. Ini kadang-kadang kagak ditunjuk. Ibu-ibu mah pak, nunjuknya udah nggak pakai tangan. Kalau udah gede sama orang, nunjuknya pakai mulut. Dia udah ngomong, no lihat no, datang ngaji mengundang doang. Kata sebelahnya, yang mana? Nu. La ilaha illallah, ditunjuk pakai mulut. Biarin apa? Ya kan? Siapa tahu aja pulang dari maulid dia dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Ya, ahlan. Ya silakan Ustaz. Hati-hati di jalan Ustaz. Kalau Ustaz udah pulang duluan saya rada deg-degan, Bu. Emang apa? Saya pernah ceramah di Pancoran, Mas. Ini mah bener kejadian nyata. Habib 1, Ustadz 2. Habib pulang duluan aman. Tinggal saya berdua-dua sama Ustadz. Saya bawa motor, dia pakai mobil berlima. Ketika udah selesai acara, dia ngomong begini, Ustadz Muhi pulang yuk. Ayo, saya bangun kan ya. Bangun saya, dia geroyogan ke mobil berlima, saya sendirian di motor. Panitia pada ke mobil semuanya. Saya di motor sendirian aja. Kata saya, panitia kagak tahu kali ya gue pakai motor. Itu jaket udah saya sletingin, saya buka lagi, saya sletingin lagi. Helm udah saya pakai, saya copot, saya bersih-bersihin sambil nunggu panitia lewat. Kata saya, panitia kagak ada yang tahu kali gue pakai motor, kan ada 2 acara, maka biar cepet pakai motor. Panitia lewat, alhamdulillah ada panitia mau lewat. Nanyain saya, Ustadz belum pulang, kata dia begitu. Lah saya ngomong, lah bang urusan kita belum selesai gitu. Lah dia ngeliat motor saya, kata dia gini, Ustadz motor Ustadz kok kosong berkatnya? Berkat Ustadz mana? Ya kita kan jaga muruah ya. Kata saya, wah udah nggak usah, yang penting acara berkah lancar. Besok pagi saya ada acara lagi, saya mau pulang. Bentar Pak Ustadz, kata dia gitu. Emang apa? Ada panitia yang tanggung jawab berkat Ustadz, kata dia gitu. Ya udah bang, saya tungguin, saya gituin ya. Akhirnya dia masuk tuh Bu, Pak, ya kan, bertiga, masuk sendiri ke rumah, keluar bertiga. Kata saya, wah itu dia tuh orangnya, tiga-tiganya cuma datang tangannya kosong semuanya. Kata saya, wah ada masalah ini roman-romannya. Bener pas deketin saya, Ustadz mohon maaf. Ada apaan bang? Berkat Ustadz nih sama dia nih dimasukin ke mobil. Kata dia, saya kirain Ustadz bareng tadi, orang akrab banget saya lihat. Saya giniin aja, kita malu kan. Saya bilang udah nggak apa-apa, yang penting acara berjalan dengan lancar. Saya mau pulang, pamit. Emang apa? Besok subuh saya ada lagi. Saya pulang, cuma naik motor pelan-pelan, handphone saya pegang. Ya kan, takut panitia nelpon. Paham kan? Ya kan, harapan masih ada kita. Itu dapat 1 kilo, bunyi handphone saya. Dalam hati saya, wah panitia ini nyuruh balik. Saya melipir dikit, buka helm, saya lihat handphone saya, bini saya. Ribet-ribetin aja ya, pakai nelpon 12:30 nelpon, nanya Abi di mana? Saya tanya lagi, tumben Mas 12:30 belum tidur. Kata dia, lapar Abi. Akhirnya satu adut saya beli nasi goreng. Dasar perempuan ya, la ilaha illallah. Hampir pakai dikata begini, Abi baru ini maulid berkatnya nasi goreng, kata dia begitu. Saya bilang makan aja, ceritanya panjang. Ya ilaha illallah. Itu kejadiannya di Pancoran Mas.
Maksud saya jangan sampai kejadian juga di sini gitu maksudnya. Emang saya muter-muter kemana sih arahnya? La ilaha illallah. Resepat lagi dari tepokin kita. La ilaha illallah. Sampai mana itu kita ya? Yang penting mudah-mudahan berkah semuanya, amin ya robbal. Biarin kalau ada orang yang belum pernah ngaji datang maulid, kita berdoa mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Nggak usah pakai lemes gitu kan, ngaji begini maulid ini enak kan, betul apa enggak? Ibu tinggal datang duduk sila, pegel miring duduknya, kelamaan maulidnya blonjor, boleh gak blonjor? Udah nggak apa-apa bu, nggak usah ditarik lagi kakinya, nggak apa-apa, saya udah lihat di situ 7 orang, sana 8 orang yang blonjor, saya udah lihat, nggak apa-apa ya kan, main pijit-pijitan ya kan, alhamdulillah boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dengan maulid kita berharap mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang cinta sama Nabi Muhammad. Kalau ibu mau dapat berkah Nabi Muhammad, pesan saya satu, sebelum dapat berkah dari Nabi Muhammad, istri pintu berkahnya ada di suami. Ada yang ngomong, suami kayak gimana dulu Ustaz? Wah ilaha illallah, kita nasihatin dilawan sama dia. Lah mas emang ngomong beneran. Kalau mau dapat berkah Nabi, seorang istri kudu dapat berkah suami. Emang apa? Emang udah aturannya begitu. Kayak contoh begini, ibu maulid datang begini, ini jawab jujur ya, izin gak sama suami? Yang diem banget kayaknya suami udah kagak ada pada itu. Izin gak sama suami? Ngomong, bang saya mau maulid bang, ya ntar mudah-mudahan dapat berkah. Iya, bagi duit apa bang? Ntar buat amal di sana, jangan sampai malu-maluin. Kan kalau amal lewat tangan doang saya masuk kelihatan bang. Naruh duit kagak, tangan doang masuk, tangan doang masuk. Kadang-kadang yang bawa kotak amal ngeliatin tangan saya, gerak-gerak kagak. Dikasih sama lakinya 10.000, alhamdulillah. Cium tangan dah, bang saya berangkat dulu, cium tangan depan pintu, dadah abang. Kira-kira begitu gak? Bini saya juga kagak. Ya maksudnya yang penting ngomong. Kenapa? Karena kunci daripada berkahnya seorang istri ada juga di suami. Makanya sama suami juga, walaupun model suami kayak gimana bu, mohon maaf pak, saya belain ya. Ibu walaupun model suami kayak gimana, senengin, syukurin. Ustadz suami saya udah galak, pelit, syukurin. Syukur, senengin, ya kan? Betul apa enggak? Suami diomelin mulu, suami diomelin suami, survei membuktikan suami kalau diomelin istri dia nggak bakalan ngelawan, dia diem aja. Cuma diemnya suami awas hati-hati, diem kawin lagi. La ilaha illallah. Sedih apa enggak? Saya nggak bakalan bahas poligami karena yang udah pak kalau bahas poligami istri pada marah. Gitu, betul apa enggak? Sakit hati bu ya. Saya mau tanya nih, jawab yang kencang, lebih ridho mana? Kalau suruh milih ya, milih mana? Milih suami kawin lagi apa mati? Astagfirullah. Wah bener-bener dah. Terasa di mana kita ceramah ini ya? Ada yang teriak kencang banget, mati. Ah udah lakinya mana itu ada apa kagak dah. La ilaha illallah. Itu kalau potongan bini begitu pak ya, itu biasanya istri yang begitu sehat. Iya, emang apa? Dia yang sehat, suaminya yang sakit biasanya. Jadi omelin mulu roman-roman sama dia ya. Ya ilaha illallah. Bu, ngomel sama suami boleh apa enggak? Allahu Akbar. Bener ya, dapat dah ilmunya dah. Iya, pantas baik bapak-bapaknya pada diem. Dia mau tawa, galakan ono, nggak ketawa. Romannya bapak-bapak datangnya terpaksa semua ini. Ciri-ciri orang datang maulid terpaksa kelihatan. Pertama jalannya apa baik ditendang sama dia. Yang kedua duduk cemberut, gitu. Bu ngomel sama suami boleh apa enggak? Astagfirullah. Bener-bener ya. Ya namanya ngomel sih kadang-kadang bukan berarti benci ya. Bentuk cinta seorang yang mencintai kadang-kadang memang dengan omelan. Idza dhahabal itabu falaysa lahu widdun wa yabqul widdu ma baqiyal itabu.
Kalau ada omelan masih ada rasa sayang. Ibu punya anak kecil naik ke atas genteng, diomelin apa enggak? Kira-kira ibu omelin apa ibu puji? Bagus nak, terus sampai pecah pala lu pada. Omelin apa enggak? Sayang apa enggak? Makanya kalau ada istri yang ngomelin suaminya, tandanya pret. Saya hobi banget. Saya kan di KUA BP 4 Bu. Kadang-kadang ada laki badan koker banget datang, Pak Ustadz saya mau konsultasi. Ada apaan Pak? Istri saya ngapa sih Pak Ustadz? Kalau ngomel suaranya kenceng mulu. Bapak budek gak? Kagak Pak Ustadz. Ya Allah ya Rahman, sabar Pak. Emang apa? Karena kata guru saya, kalau bapak sering diomelin istri, di akhirat bapak nggak bakal disiksa. Wah, girang dia. Emang apa Pak Ustadz? Karena bapak di dunia udah tersiksa banget roman-romannya. La ilaha illallah. Bu, ngomel sama suami jangan kencang-kencang, pelan juga bisa. Nawari makan suami pelan-pelan, kira-kira bisa apa enggak? Ibu kalau punya suami suka makan di rumah makan, jangan bangga. Ustadz, suami saya mau makan di rumah makan mulu. Lah jangan bangga. Suami makan di rumah makan, resep. Kita makan di kampung kecil, baru datang. Selamat siang Bapak. Mau makan apa Pak? Wah kata kita, kagak dapat ini gue di rumah begini nih. Silakan duduk Pak. Mau minumnya apa Pak? Kira-kira Bu, laki begitu resep apa enggak? Makanya ibu jangan sampai kalah. Setuju? Besok sarapan pagi laki tawarin kayak begitu. Bapak mau nasi uduk apa lontong sayur? Mau minumnya apa Pak? Kira-kira jawab yang jujur. Suami makan apa bengong? Iya betul. Kata lakinya, bini gua kesurupan ini ya. Ya Allah ya Rahman. Tapi mudah-mudahan kalau yang datang di sini Allah jadikan keluarga sakinah mawadah warahmah. Ya amin ya robbal. Yang punya masalah mudah-mudahan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang mudah-mudahan biar gampang lunas. Pengen utangnya lunas? Bayar. Giran minjem manis banget mulutnya kayak madu. Giran ditagih gua ilaha illallah, galakan dia kayak macan. Ini saya lagi ngomongin orang Sawangan. Emang katanya sekarang tinggal di daerah sini katanya. Ilaha illallah. Ada yang begitu modelnya? Iya, ada. Di sini mah komplit ya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawadah warahmah. Allah ampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan dengan maulidnya ini kita berharap orang-orang yang ada di lingkungan sini mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan panitia yang berjuang. Ya, ini perjuangan luar biasa. Saya ngerasain jadi panitia. Kadang-kadang kita bawa proposal ke rumah orang nanyanya sebakul. Ini buat apa? Ini buat apa? Kira nyumbang 20.000. La ilaha illallah, kita ngitung, nyumbang 20.000. Dulu konsumsi masih snack goceng. Suam. Wah, mobil saya bunyi itu salah masukin parcel kali panitia itu ya. Mobil bunyi, emang kita kalau masukin parcelnya atuh begitu dia bunyinya. Orang makin malam ya. Tuh kadang begitu panitia ya. Dulu snack konsumsi masih goceng, nyumbang 20.000, suami istri datang, anak 3 dibawa semua berlima. Kita kan ngitung panitia. Lalu nyumbang 20.000, datang berlima, 225, rugi goceng gua. La ilaha illallah, usul saran mas sebakul, kira nyumbang mak, saya bantu doa. Pak saya mau maulid ya, mudah-mudahan lancar, saya bantu doa. Nah, emang Ustadz dikasih amplop pakai doa, enak aja. Nah, iya, makanya kita doain, mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat walafiat. Para panitia semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun depan mudah-mudahan bisa ngadain lagi. Amin ya robbal. Ini saja dari saya, mudah-mudahan sekedar idkholus surur. Kalau nyari ilmu mah bukan sama saya, sama guru-guru kita. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.